Oke, sesuai gini teman-teman. Karena tadi saya mendapatkan rema yang bagus, tema hari ini saya mau ambil identitas orang Kristen. Identitas orang percaya Tuhan. Nah, menjadi orang percaya Tuhan bukan hanya soal itu, tetapi soal identitas baru di dalam Kristus. Amin. Siapa kita di hadapan Allah dan bagaimana kita hidup sesuai dengan panggilannya. Panggilan itu. Kita sebagai anak-anak orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai identitas, yaitu adalah bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita menjadi garam dan terang di kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering suka dibully, sering takut, sering apa? Karena kita nggak percaya bahwa kita adalah anak-anak terang. Amin. Terang yang memulaikan kegelapan, mencerahkan cahaya. Amin. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak terang, kita memiliki identitas orang percaya atau identitas orang Kristen. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau menjadikan identitas orang percaya atau identitas orang Kristen menjadi berkat? Kalau kita mau, kita belajar sore ini. Amin. Yang pertama kita belajar. Identitas kita yang pertama dan identitas kita adalah anak Allah. Bilang anak Allah. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dipercayakan dalam namanya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang dipercayakan Tuhan sebagai garam dan terang dunia, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Makanya identitas utamanya orang Kristen adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Bukan lagi hamba dosa. Ingat, kita bukan hamba dosa, melainkan anak Allah yang dikasihi Bapa. Artinya, kita anak Tuhan, kita anak Bapa yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita hidup bukan untuk takut, tapi untuk mengalami kasih dan pemeliharannya. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan bukan takut lagi, tapi kita harus dipiara Tuhan. Tuhan mengalami kasih-Nya begitu nyata. Amin. Kita sebagai identitas anak orang Kristen atau orang percaya, kita percaya bahwa kita anak-anak Allah. Kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, kita sudah menerima panggilannya. Untuk apa kita takut lagi? Untuk apa kita takut sama masalah? Jadi, yang pertama, kita adalah anak-anak Allah. Berarti apa? Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Itu identitas pertama. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, identitas yang kedua adalah kita adalah ciptaan baru. Bilang ciptaan baru. Ketika kita ada ciptaan baru, kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus ialah adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di dalam kehidupan kita harus tahu, ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah menerima Tuhan, ketika kita sudah menerima api Roh Kudus, kita adalah anak-anak Tuhan, kita ada ciptaan baru. Amin. Kenapa? Makna di dalam hidup kita, di dalam Kristus, hidup lama kita telah diganti dengan hidup yang baru. Artinya, cara berpikir kita, tindakan kita, berbicara kita itu mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Amin. Artinya, di dalam kehidupan kita ada ciptaan baru. Hati pikiran kita, karakter kita mencemarkan kasih Kristus. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, identitas yang ketiga adalah kita adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya, ketika kita garam dan terang dunia, kita percaya hidup kita bercahaya. Kata garam sini artinya hidup kita apa teman-teman? Penuh dengan makna, penuh dengan arti, penuh dengan berkualitas omongan kita, bicara kita, karakter kita. Amin. Kalau kita terang, karakter kita memancarkan cahaya. Kata-kata kita penuh dengan berkat. Kalau ada kita di situ jadi berkat, bukan jadi batu sandungan, jadi berdampak. Amin. Sebagai garam, kita membawa rasa dan nilai Kristus di tengah dunia yang tawar dan rusak. Nah, kita sebagai garam, kita membawa damai, membawa terang, membawa rasa. Contoh, bukan rasa kayak berdampak, happy berdampak begitu. Amin. Dan sebagai terang kita memancarkan kasih Yesus, kasih Tuhan. Amin.
memancarkan kasih Tuhan dalam kebenaran keadilan Allah sehingga hidup kita dapat melihat Tuhan melalui hidup kita. Nah, kalau kita cahaya, kita menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita adalah umat pilihan. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia. Kata di sini gede, dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 menjelaskan, kita adalah umat pilihan. Kita sudah dibaptis. Kita sudah menerima Tuhan. Amin. Artinya, Tuhan memilih bukan karena kita sempurna. Ingat, kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya. Ingat, karena kasih-Nya, garisnya, karena kasih-Nya, kita dipanggil untuk hidup kudus dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Yang pertama, kita dipilih, yang pertama bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih Tuhan. Ingat, karena kasih Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah dipilih, terus kita melayani, kita harus hidup kudus dan sesuai dengan panggilannya. Amin. Nah, yang keempat itu. Yang kelima, kita adalah duta Kristus. Artinya kita semua adalah dutanya kerajaan Allah. Amin. 1 Korintus 5 ayat 20. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan menasihati kamu dengan pelantara kami. Nah, kita adalah pelantaranya. Amin, KIP. Jadi kita adalah duta-duta Kristus, duta-duta kerajaan Allah. Amin. Artinya, maknanya identitas kita adalah membawa tanggung jawab mewakili Kristus di dunia. Kita harus mewakili Tuhan di dunia ini. Amin. Lewat perkataan, tindakan, orang lain seharusnya bisa melihat karakter Yesus di dalam diri kita. Artinya, di dalam diri kita ada Tuhan. Kalau kita memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup kita, karakternya ya karakter Tuhan. Amin. Bukan kita lagi. Jadi intinya teman-teman, ketika kita dikatain gak bisa apa-apa, ketika kita dibilang, oh kamu begini, jangan takut. Kamu itu anak duta kerajaan Allah. Kamu itu anak Allah. Amin. Dibully atau dicaci maki atau digituin, tapi ingat, kita semua berharga di mata Tuhan. Ingat, karena kasih Kristus kita beroleh keselamatan. Amin. Karena identitas orang Kristen atau orang percaya adalah memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kalau kita percaya sore ini merenungkan firman Tuhan ini, bahwa identitas orang percaya atau identitas orang Kristen adalah mengenal siapakah diri kita, jati diri kita, siapakah hidup kita, siapakah yang kita lawak, siapakah sekarang kita ini. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita harus takut dengan masalah? Tidak, jawabannya. Kenapa? Karena Kristus telah mati menebus dosa kita. Kita hadapi dengan iman bahwa pelaku firman Tuhan menjadi pemenang. Amin. Intinya, oke, itu saja firman-Nya sore ini. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati Happy dan Samsir Tuhan, berkatin semua juga Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dan juga berkatin Tuhan besok Senin sampai Sabtu kita ada ibadah jam 2 Tuhan, berkatin ibadah ini Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin.